Selamat malam kakak. Malam. Kakak sebagai Ketua Badan Kehormatan Lembaga DPRD Kabupaten Lembata, sikap dari Bapak BK sendiri seperti apa terkait yang sementara viral di medsos yang sementara menyoroti oknum anggota DPRD dari fraksi PDIP? Terkait kasus yang sedang viral, hal yang sedang viral, untuk Badan Kehormatan DPRD itu hanya bisa berproses kalau ada pengaduan. Pengaduan itu dia didaftarkan di Sekretariat DPRD, di Regis bersama dengan pelapornya siapa, yang mengadu itu siapa, lengkapi dengan jati dirinya, KTP misalnya, lalu pihak sekretariat akan menyampaikan ke pimpinan DPRD, lalu pimpinan DPRD mendisposisikan ke alat kelengkapan tetap kami di Badan Kehormatan untuk bisa mulai berproses. Kalau sudah ada pengaduan, dalam proses itu kita tetap berpegang pada peraturan tentang kode etik DPRD, juga terkait dengan tata beracara. Di tata beracara inilah saya mau sampaikan kepada publik, ke masyarakat seluruhnya, lembaga dewan yang mungkin selama ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian menantikan apa sikap lembaga. Di tata beracaranya itu tidak bisa dilakukan, lembaga tidak bisa buat apa-apa kalau tanpa pengaduan dalam hal apa saja, bukan hanya dalam kaitan dengan kasus ini. Terkhusus kasus ini memang harus ada pengaduan dari para pihak yang merasa dirugikan atau seperti apa, para pihak yang melapor silakan siapa saja, tetapi nanti ada pemeriksaan terhadap para pihak yang pelapor maupun yang terlapor, sehingga nanti bisa keluar rekomendasi. Mungkin publik sudah mengharapkan juga seperti apa Badan Kehormatan mulai berproses, tetapi karena regulasi Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti itu membuat kita terbingkai dalam kerja dengan peraturan seperti itu yang membuat kami belum bisa mengambil langkah, mengambil sikap untuk hal yang sedang didiskusikan, dibicarakan di publik. Itu terkait sikap dari lembaga khusus alat kelengkapan tetap DPRD yang disebut Badan Kehormatan. Sehingga kepada Bapak Mama semua, saudara-saudara semua, Badan Kehormatan hanya baru bisa berproses kalau ada pengaduan. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Sementara kita dalam proses pun, kalau terhadap pelanggaran kode etik apa saja, Badan Kehormatan bisa memberikan sanksi, misalnya teguran lisan, teguran tertulis, ataupun seperti terberat, teguran sanksi-sanksi berat lainnya dalam kaitan dengan ini. Tetapi ada satu kunci yang paling utama dalam urusan ini adalah karena kaitan dengan kasus viralnya kasus ini itu partai politik asal. Dalam urusan ini kalau memang ada pengaduan pun dalam proses Badan Kehormatan itu kita berproses sampai dengan rekomendasi Badan Kehormatan. Kalau rekomendasi kita ambil terburuk saja misalnya, rekomendasi Badan Kehormatan adalah pemberhentian anggota DPRD. Pemberhentian anggota DPRD. Itu pun belum bisa berproses kalau tidak ada dokumen dari partai. Harus ada dokumen usulan pergantian antar waktu dari partai. Lalu ditambah dengan rekomendasi dari KPU siapa calon yang mendapat suara terbanyak berikut. Jadi ada dua kertas ini, surat dari partai dan surat dari KPU menjadi lampiran yang tidak bisa dipisahkan dalam surat pimpinan DPRD ke gubernur melalui bupati. Hingga dua dokumen ini penting. Tanpa rekomendasi badan anggaran, tetapi ada surat dari partai kepada pimpinan lembaga DPRD, itu pun bisa dilakukan. Misalnya terburuk kita ambil pergantian antar waktu misalnya. Ini bukan berarti saya mendoktrin partai, tetapi kalau partai menilai ini seperti merugikan partai misalnya, atau apa saja yang dilihat dalam keputusan, kan semua partai punya Badan Kehormatan Partai. Sehingga Majelis Kehormatan Partai, kalau di rapat Majelis Kehormatan Partai memutuskan seperti apa, itu lalu disurati kepada pimpinan DPRD misalnya pergantian antar waktu, itu lebih cepat prosesnya dibandingkan dengan Badan Kehormatan. Sehingga kita juga minta partai politik juga bisa mengambil langkah seperti apa biar lebih cepat dan selesai hal seperti ini. Kita juga mengharapkan publik untuk
bisa lebih tenang menghadapi ini. Kita semua, kami juga di lembaga mengharapkan kita semua tenang menghadapi ini, karena ini hal yang memang privat, tetapi karena predikatnya sebagai anggota DPRD dan timing dan apa yang dibuat kita tidak tahu. Tetapi timing dan tempatnya mungkin yang kita ikuti di medsos itu disesali oleh kita semua, sehingga itu yang juga mungkin menjadi sorotan semua pihak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada khalayak ramai, kepada publik terkait dengan mungkin publik tunggu-tunggu langkah dari lembaga seperti apa. Tetapi lembaga mempunyai alat kelengkapan tetap namanya Badan Kehormatan. Kalau berproses harus ada pengaduan. Kalau sampai dengan pengaduan pun ada 3 hal yang bisa jadi sanksi ringan: teguran lisan, teguran tertulis, ataupun terburuk misalnya diberhentikan. Dengan diberhentikan, rekomendasi pemberhentian disampaikan ke pimpinan, harus ada rekomendasi pemberhentian dari partai dengan usulan pergantian antar waktu. Usulan pergantian antar waktu itu rekomendasinya dari partai. Kalau tanpa itu juga proses tidak bisa jalan di Biro PEM provinsi nanti dalam urusan dengan pergantian antar waktu, sehingga keluarlah SK terbaru untuk persiapan pelantikan itu. Saya harap semua pihak bisa lebih tenang untuk kita bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik dalam posisi ini, dalam urusan hal ini. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa. Terus ada satu lagi kakak. Ya. Ini terkait sudah ada pengaduan ke pihak Polres. Dalam hal ini keluarga dari korban sendiri sudah melaporkan pada proses hukum. Ya. Nah, sedangkan kalau proaktif sendiri dari oknum yang bersangkutan bagaimana? Apakah selama ini ada proaktif terhadap lembaga juga atau? Di tingkatan internal kita memang beliau melakukan komunikasi. Beliau menyampaikan permohonan maaf atas khilafnya ini dalam konteks ini, dalam hal ini. Beliau menyampaikan ini, tinggal dalam urusan dengan pihak kepolisian silakan ini lorongnya sudah lain, tetapi kalau ini saya bicara yang terburuknya. Kalau nanti sampai menjadi tersangka itu nanti bisa jadi lain cerita. Ada regulasi yang mengatur tentang anggota DPRD terkait dengan hak dan kewajiban. Ketika ada proses yang seperti itu, sebelum keputusan ingkrah juga harus bisa pimpinan nanti melihat di tata tertib dewan itu ada proses pemberhentian sementara. Itu untuk bisa membantu beliau berproses kalau nanti proses di kepolisian itu dia jalan terus. Siapa tahu nanti mereka bisa bicarakan dengan jalan lain, itu nanti kita tidak tahu. Misalnya damai, ada prosedur adat istiadat dalam urusan itu, karena ada budaya kita itu nanti di lorong lain. Di urusan polisi, di penegakan hukum positif negara, urusan adat budaya mungkin mereka melakukan jalan, ada proses pemulihan. Lalu di urusan di lembaga sudah seperti tadi yang saya sampaikan dengan proses yang ada. Tetapi kalau di polisi dia jalan terus sampai ada penetapan tersangka, itu ada regulasi yang mengatur tentang bagaimana seorang anggota DPRD ketika ditetapkan jadi tersangka sebelum keputusan ingkrah. Itu ada aturan terkait dengan hak dan kewajiban, ada pengurangan hak, ada diberhentikan sementara. Itu yang nanti bagaimana konsekuensi dari pemberhentian sementara itu ada juga diatur di dalam terkait dengan hak dan kewajiban. Itu yang bisa kita harapkan, proses semuanya bisa lebih cepat agar jadi terang benderang di hadapan publik. Makasih kakak, selamat malam.